Maka dari itu, perintah agung Tuhan tidak dilaksanakan dengan benar. Jika seseorang tidak sadar Tuhan hadir dalam dirinya, sulit baginya untuk melaksanakan perintah agung Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Fisika kuantum menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari energi yang bergetar. Manusia, sebagai bagian dari alam semesta, juga dapat dilihat sebagai entitas energi. Pemahaman ini membawa kita pada gagasan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang melampaui realitas fisik atau 3D. Dan sebagai makhluk energi atau vibrasi, manusia memiliki tingkatan kesadaran yang dapat diukur, seperti yang telah dilakukan oleh Dr. R. Hawkins. Tubuh manusia terdiri dari atom-atom yang pada dasarnya adalah partikel subatomik, yang memiliki karakteristik dualitas, gelombang dan partikel. Eksperimen pada penelitian yang terkenal, seperti eksperimen celah ganda, menunjukkan bahwa partikel subatomik seperti elektron dapat berperilaku sebagai gelombang, atau partikel, dan dapat berubah tergantung pada pengamatan peneliti. Temuan ini menyingkapkan bahwa subatom memiliki kesadaran. Dimensi kesadaran ini melekat pada realitas manusia yang adalah energi. Dengan demikian, manusia sebagai kumpulan atom juga memiliki sifat energi yang berkesadaran. Namun, kapasitas kesadaran manusia ternyata sangat terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa pikiran sadar manusia hanya sekitar 10%, sementara 90% sisanya berada di pikiran bawah sadar. Hal ini menjelaskan mengapa manusia seringkali kurang memahami dirinya sendiri. Dr. David R. Hawkins, seorang psikiater dan spiritualis terkenal, menciptakan peta kesadaran, Map of Consciousness, untuk menjelaskan tingkat kesadaran manusia berdasarkan vibrasi energi. Hawkins menunjukkan bahwa kesadaran manusia dapat diukur dalam skala logaritmik, di mana emosi rendah seperti rasa malu, 20, dan rasa takut, 100, bergetar pada energi yang rendah, sementara cinta tanpa syarat, 500, dan pencerahan, 700 ke atas, bergetar pada energi tinggi. Peta ini memberikan panduan bagi manusia untuk meningkatkan kesadarannya, dari emosi negatif menuju keadaan cinta, kedamaian, dan keterhubungan secara universal. Dengan memahami peta ini, seseorang dapat memetakan perjalanan spiritualnya dan belajar untuk lebih mengenal dirinya sendiri. Ketidakmampuan untuk mengenal diri sendiri dapat menjadi sumber berbagai masalah psikologis dan spiritual. Sebagai contoh, seseorang yang takut akan ketinggian sering tidak mengetahui asal-usul ketakutannya, yang sebenarnya berakar dari pikiran bawah sadar. Demikian pula munculnya emosi-emosi negatif lainnya yang sering tidak disadari. Hal ini menunjukkan betapa pikiran bawah sadar memainkan peran besar dalam menentukan reaksi emosional dan perilaku manusia. Masalah ini juga memiliki implikasi spiritual yang mendalam. Dalam kitab Matius 7:21-23, Tuhan memperingatkan bahwa ada orang-orang yang mengaku telah melakukan banyak mujizat dan perkara besar dalam namanya, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka tidak benar-benar mengenal diri sendiri maupun Tuhan. Ketidaksadaran telah menjadi penghalang dalam hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan dengan sesama, padahal ini adalah inti dalam hukum yang utama. Sekarang kita dapat mengerti bahwa masalah besar yang dihadapi umat manusia adalah tidak mengenal diri sendiri dengan benar. Sebab jika diri sendiri saja tidak dikenalinya, bagaimana mungkin dapat mengenal Allah yang telah mengutus rohnya ke dalam diri manusia? Hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Yohanes 15:4. Ketika diri sendiri tidak dikenalinya dan Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka manusia mencari Allah yang berada di luar dirinya, mencari melalui pengajaran dari orang lain atau persepsi orang lain terhadap kitab suci. Padahal Tuhan Yesus menyediakan diri sebagai guru yang berada di dekat saudara. Demikian pula timbul masalah ketika Tuhan memberi perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Maka dari itu, perintah agung Tuhan tidak dilaksanakan dengan benar, jika seseorang tidak sadar Tuhan hadir dalam dirinya. Sulit baginya untuk melaksanakan perintah agung Tuhan kepada bangsa-bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku.
Untuk memudahkan memahami bagaimana praktik kesadaran, di bawah ini saya berikan perbandingan singkat antara kesadaran 3D dengan kesadaran 5D. 1. Kesadaran ego versus kesadaran kesatuan. Dalam kesadaran 3D, kesadaran ego, yaitu terpusat pada identitas diri sendiri dan kepentingan pribadi. Ada perasaan bahwa aku terpisah dari yang lain. Aku ya aku, kamu ya kamu, aku dan kamu tidak sama. Dalam kesadaran 5D, kesadaran kesatuan, yaitu fokus bahwa alam semesta ini semua terikat dan satu. Memiliki kesadaran bahwa kita semua terhubung secara universal. 2. Pelayanan untuk diri versus pelayanan untuk orang lain. Dalam kesadaran 3D, pelayanan untuk diri sendiri, yaitu orang cenderung memprioritaskan kebutuhan pribadi di atas kepentingan umum. Dalam kesadaran 5D, melayani orang lain, tujuannya adalah membantu dan melayani orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. 3. Dualitas versus keharmonisan. Dalam kesadaran 3D, dualitas, yaitu dunia dipandang secara hitam putih, benar salah, baik buruk. Dalam kesadaran 5D, keharmonisan, berfokus pada keharmonisan dan pemahaman ilahi bahwa segala sesuatu memiliki tujuan dan hikmahnya. 4. Polarisasi versus keterhubungan. Dalam kesadaran 3D, polarisasi, perbedaan pendapat atau nilai, cenderung menciptakan perpecahan. Dalam kesadaran 5D, keterhubungan, setiap makhluk dan pengalaman dianggap saling terhubung, tanpa terpecah oleh perbedaan. 5. Label dan status versus otentisitas. Dalam kesadaran 3D, labels dan status, identitas didasarkan pada posisi sosial, gelar, dan label lainnya. Dalam kesadaran 5D, otentisitas, orang menghargai kebenaran diri sendiri, tanpa tergantung pada pengakuan atau status sosial. 6. Kontrol dan aturan versus pengaliran alami, ilahi. Dalam kesadaran 3D, kontrol dan aturan, mengutamakan kendali atas lingkungan dan mematuhi aturan. Dalam kesadaran 5D, aliran alami ilahi, menjalani hidup dengan keluasan, mengikuti aliran alami yang ilahi dan intuitif. 7. Materi versus spiritual. Dalam kesadaran 3D, materi, nilai diri atau orang lain seringkali diukur dari hal-hal yang dimiliki secara materi. Dalam kesadaran 5D, kelimpahan, kelimpahan dilihat secara holistik, bukan dari aspek materi saja, melainkan meliputi cinta, kebahagiaan, dan keterhubungan. 8. Pola pikir linear versus pengetahuan universal. Dalam kesadaran 3D, pola pikir linear, berpikir berdasarkan urutan logis atau sebab akibat yang ketat. Dalam kesadaran 5D, pengetahuan universal, memahami kebenaran yang lebih tinggi atau intuitif, melampaui batasan logika semata. 9. Program ketakutan versus dukungan tulus. Dalam kesadaran 3D, program ketakutan, kehidupan seringkali dipengaruhi oleh rasa takut, seperti ketakutan akan kegagalan atau penolakan. Dalam kesadaran 5D, dukungan tulus, kehidupan di 5D lebih dipengaruhi oleh rasa percaya pada dukungan alam semesta yang ilahi dan merasa selalu diarahkan. 10. Kondisi berat sulit versus kondisi ringan mudah. Dalam kesadaran 3D, kondisi berat sulit, tindakan dan situasi terasa berat, kaku, dan membutuhkan usaha yang besar. Dalam kesadaran 5D, kondisi ringan mudah, proses atau kegiatan dilakukan dengan lebih mudah dan alami, tanpa adanya dorongan atau ketegangan yang besar. Perbedaan dan perkembangan dari 3D menuju 5D secara umum menggambarkan pergeseran dari kehidupan yang berorientasi pada ego, kebanggaan, dan materialisme, menuju keberadaan yang lebih berpusat pada cinta kasih, harmoni, dan kesatuan universal. Dimensi 5D ke atas adalah dimensi kerajaan Allah, di mana pada energi 700-1000 skala Hawkins menunjukkan kehidupan penuh sukacita dan damai sejahtera yang tidak terlukiskan dengan kata-kata.
Tuhan Yesus memberkati saudara yang menyimak video ini, dan jadilah berkat. Jangan lupa subscribe, like, and share.